biasa ya. Kalian memiliki kabar yang sangat luar biasa. Nah, hari ini apakah sudah sarapan semuanya? Ya, sudah ya ternyata. Pintar kalian ini. Biar semangat belajar harus sarapan terlebih dahulu. Baik, seperti biasa sebelum mulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasanya di awal pembelajaran kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya saya minta untuk berdiri ya anak-anak. Mari kita mulai. Silakan duduk kembali. Baik, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Arif, Hendra, Indra. Hari ini hadir semua ya kalian ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tema 3, benda di sekitarku, dan subtema 1, aneka benda di sekitarku. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya kepada kalian di sini. Ada yang tahu benda itu apa? Barang. Ada lagi? Masih kurang tepat ya. Supaya kalian mengetahui apa itu benda, Ibu berikan waktu kalian 5 menit untuk membaca pada halaman 2. Di situ ada sebuah teks yang akan kita ulas bersama-sama. Ibu beri waktu 5 menit ya. Baik anak-anak, apa sudah selesai semua membaca? Ya, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian. Karena kalian sudah membaca sebuah teks tersebut, ada yang ingin menjawab, apa itu benda? Ya, silakan Ari. Ya, benar sekali. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan dapat diukur dengan cara ditimbang. Itu adalah benda. Nah, di sini saya mau bertanya. Coba kalian lihat di sekitar kalian. Apa saja yang termasuk ke dalam benda? Ya, benar. Ada kursi. Kemudian ada apa? Meja. Ya, benar. Kemudian ada, ya benar, papan tulis. Kemudian ada apa lagi? Buku, ya. Kemudian ada tas, ya benar sekali. Itu adalah yang termasuk ke dalam benda. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Kira-kira di sini manusia, tumbuhan dan hewan apakah termasuk ke dalam benda? Iya, termasuk. Nah, kursi juga termasuk benda, manusia, hewan, dan tumbuhan juga termasuk benda. Ada yang tahu apa perbedaan dari kedua benda tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ya, Hendra? Betul sekali ya. Hewan, manusia, dan tumbuhan itu adalah benda hidup. Sedangkan kursi dan lain sebagainya itu adalah benda mati. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Cahaya dan panas itu termasuk ke dalam benda atau tidak? Iya, betul sekali. Cahaya dan panas itu tidak termasuk ke dalam benda. Karena apa? Karena cahaya dan panas itu tidak menempati ruang dan tidak dapat diukur dengan cara ditimbang. Nah, sekarang kalian sepertinya sudah paham ya
karena sudah membaca sebuah teks tersebut. Sekarang kalian buka di halaman 3. Nah, kalian lingkarilah gambar di situ yang tidak termasuk ke dalam benda. Ibu berikan waktu 5 menit. Apakah sudah selesai semua anak-anak? Ya, kalau sudah selesai, mari kita koreksi bersama-sama ya. Yang pertama, panas api unggun. Panas api unggun termasuk ke dalam benda atau tidak? Iya, benar, tidak termasuk ke dalam benda. Kemudian minyak goreng. Apakah minyak goreng termasuk ke dalam benda? Iya, termasuk. Kemudian ada cahaya lampu. Apakah termasuk? Tidak, benar sekali. Kemudian ada ember. Ya, ember termasuk ke dalam benda. Kemudian ada es. Ya, es juga termasuk. Kemudian ada balon. Balon juga termasuk ke dalam benda. Kemudian ada suara. Apakah suara termasuk ke dalam benda? Tidak, benar sekali. Kemudian ada radio. Ya, radio juga termasuk ke dalam benda. Kemudian ada hewan. Hewan termasuk ke dalam benda atau tidak? Ya, termasuk ke dalam benda. Ada yang masih ingat hewan itu termasuk ke dalam kategori benda apa? Ya, benar sekali Indra, itu adalah benda hidup. Nah, kalian sudah banyak ya mengetahui apa saja benda-benda yang ada di sekitar kita maupun yang bukan termasuk benda. Nah, baiklah, benda-benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warnanya. Baiklah anak-anak, kalian sudah dapat membedakan benda mati, benda hidup, dan apa yang tidak termasuk ke dalam benda. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penjelasan bahwa benda dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, dan juga warna. Nah, di sini Ibu ada sebuah media. Nah, di sini untuk yang pertama itu ada berdasarkan ukuran. Nah, pada berdasarkan ukuran, di foto yang pertama ini ada meja. Nah, meja ini di dalam bahasa Dayak Mualangnya itu adalah meja. Kemudian yang berikutnya ada foto kursi. Nah, kursi itu dalam bahasa Dayak Mualangnya adalah bangku. Nah, dua benda tersebut termasuk ke dalam benda berdasarkan bentuk, masuk ke dalam kelompok benda ukuran besar. Kemudian ini ada tas lempang dan juga bakul nasi. Nah, tas lempang ini di dalam bahasa Dayaknya adalah takir. Kemudian ini ada bakul nasi. Nah, bakul nasi ini di dalam bahasa Dayak Mualangnya adalah bakul umpan. Nah, kedua benda ini termasuk ke dalam kategori benda ukuran kecil seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada berdasarkan bentuk. Nah, dapat kita lihat pada foto pertama ini. Foto pertama ini adalah kain panjang. Dalam bahasa Dayaknya dikenal dengan kain panyai. Nah, kain panjang ini termasuk ke dalam persegi panjang. Kemudian yang kedua ada perisai. Nah, perisai ini dalam bahasa Dayak Mualangnya yaitu tameng. Perisai ini berbentuk segi 6. Kemudian yang berikutnya ada alas meja. Dalam bahasa Dayak Mualangnya, alas meja ini adalah alas meja. Nah, alas meja ini termasuk ke dalam benda bentuk persegi seperti itu ya anak-anak. Kemudian ada lagi bentuk lingkaran. Nah, di sini adalah gelang. Gelang ini dalam bahasa Dayak Mualangnya adalah gelang simpan. Gelang ini masuk ke dalam kategori lingkaran seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada rumah betang. Dalam bahasa Dayak Mualangnya yaitu rumah panyai. Nah, dapat kita lihat di atap rumah betang ini terdapat bentuk segitiga. Maka atap rumah betang ini termasuk ke dalam benda bentuk segitiga seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang berikutnya berdasarkan warna. Nah, berdasarkan warna, banyak benda di sekitar kita yang memiliki warna. Contohnya yang pertama adalah gelas plastik. Nah, gelas plastik ini berwarna biru.
Kemudian ada gelas kaca. Gelas kaca ini berwarna abu-abu. Kemudian ada toples. Nah, toples ini berwarna ungu. Kemudian ada penghapus. Penghapus ini berwarna orange. Kemudian ada takin. Nah, takin ini adalah tas lempang yang tadi sudah kita sebutkan. Tas ini berwarna coklat. Kemudian ada anting-anting. Nah, anting-anting ini adalah anting-anting yang berasal dari budaya kita sekitar, yaitu berasal dari Dayak Malang. Nah, di mana anting-anting ini berwarna putih. Kemudian ada kelayak. Nah, kelayak ini berwarna coklat. Maaf, kelayak ini berwarna kuning. Kemudian baiklah, yang ketujuh adalah kelayak. Nah, kelayak ini adalah rangga atau keranjang dalam bahasa Indonesianya. Keranjang ini berwarna kuning. Kemudian ada yang kedelapan itu ada tas. Tas tradisional berasal dari suku Dayak juga, yaitu berwarna merah. Jadi semua benda yang ada di sekitar kita itu memiliki warna seperti itu ya. Dan semua benda yang ada di sekitar kita itu banyak sekali bentuknya, ukurannya. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil, dan ada yang berwarna. Tidak hanya warna orange, abu-abu, biru, dan ungu, masih banyak warna lain ya. Seperti itu. Apakah dapat dipahami anak-anak? Nah, jika begitu, sekarang cobalah kalian buka di halaman ini, di halaman 5. Nah, di situ ada, ayo berlatih. Kita akan membedakan benda. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Benda itu terbagi menjadi 3 kategori atau 3 macam. Yang pertama ada jenis, kemudian sifat fisik, dan juga ciri-ciri. Nah, berdasarkan jenisnya, benda terbagi menjadi berapa? Ada yang bisa menjawab? Ya, adik. Benda mati. Ya, betul sekali. Indra, ada ingin menjawab? Ya, benar sekali. Benda hidup. Kemudian berdasarkan sifat fisiknya terbagi menjadi berapa? Ya, benar sekali. Menjadi 3 ya. Ada ukuran. Terus kemudian ada apa? Bentuk dan warna. Ya, tepat sekali ya. Kemudian berdasarkan ciri-cirinya, ada yang tahu nggak sih? Tadi pertama sudah kita bahas. Apakah masih ada yang ingat? Ya, betul sekali. Berdasarkan ciri-ciri benda itu terbagi menjadi 2. Yang pertama melengkapi ruang, dan yang kedua dapat ditimbang dengan cara maksudnya dapat diukur dengan cara ditimbang. Ya, betul sekali. Nah, sekarang mari kita simpulkan bersama-sama ya. Sekarang ibu mau tanya lagi. Ada yang masih ingat tadi benda itu apa? Ya, silakan dijawab, Hendra. Ya, betul sekali. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Seperti apa massa itu sendiri? Ya, massa itu adalah berat. Berat itu dapat diukur dengan cara apa? Ditimbang. Benar sekali ya. Kemudian ibu masih mau tanya lagi. Apa saja contoh dari benda hidup? Coba. Ya, Hendra. Manusia, betul sekali. Ada apa lagi? Hewan, ya betul sekali. Kemudian ada satu lagi, ada yang masih ingat? Iya, tumbuhan, tepat sekali ya. Jadi benda hidup itu adalah hewan, tumbuhan, dan manusia, seperti itu. Kemudian benda itu secara fisiknya terbagi menjadi berapa? Ada yang masih ingat? Iya, terbagi menjadi 3, yaitu ada yang pertama apa? Ukuran, bentuk, dan juga warna. Ya, benar sekali. Coba kalian lihat di sekitar kalian. Benda berdasarkan bentuknya ada apa saja? Iya, benar sekali. Papan tulis ini berbentuk persegi panjang. Kemudian apakah ada lagi? Apakah ada lagi? Tidak ada. Coba kita lihat lagi di sini. Benda yang berdasarkan warna. Lihatlah di sekitar kalian ini ada benda berwarna apa saja? Iya, betul sekali. Meja ini berwarna coklat. Kursi juga berwarna biru. Kemudian ada apa lagi? Iya, tepat sekali. Papan tulis ini berwarna putih. Kemudian kursi ada apa? Warna kursi hitam. Betul sekali. Kemudian ada apa lagi? Iya, laptop ini berwarna hitam. Seperti itu ya. Kemudian berdasarkan ukurannya. Nah, berdasarkan ukurannya, benda berdasarkan ukurannya kecil ada apa saja di sini? Iya, betul sekali, ada
pulpen, pensil, penghapus dan lain sebagainya. Dan benda besar seperti apa? Seperti papan tulis ini, meja ini juga termasuk dalam benda yang besar ya. Seperti itu. Jadi apakah semua dapat memahami? Ya, pintar sekali ya, kalian cepat memahaminya ya. Sekarang kalian buka lagi di halaman 5, di situ ada ayo berlatih. Nah, ini kalian kerjakan di rumah sebagai pekerjaan rumah ya. Kita koreksi bersama-sama di minggu depan ya. Nah, kalau begitu sekarang kita berkemas-kemas untuk pulang. Berkemas-kemas. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita bernyanyi terlebih dahulu. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Cincin Priok yang berasal dari provinsi kita sendiri, yaitu Provinsi Kalimantan Barat. Untuk anak-anak semuanya berdiri terlebih dahulu ya. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.